Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak doakan, mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, kita berjumpa lagi di mata pelajaran fikih untuk Madrasah Aliyah kelas 12 di semester ganjil. Kita sudah masuk ke bab ketiga, ya, tentang ijtihad dan madhab. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang konsep ijtihad dan aplikasinya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi tersebut karena akan berkaitan dengan materi kita selanjutnya atau materi kita saat ini, yakni adalah tentang madhab. Apa itu madhab? Kalian sering dengar mungkin ya, di Indonesia bermadhab Syafi'i. Madhab sendiri apa sih pengertiannya? Kemudian kita akan belajar tentang apa itu taklid. Kemudian apa itu ittiba. Kemudian apa itu talfik. Nanti ada suplemen lain, ada yang namanya tabarru ar-rukhsah. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan fokus sebenarnya membahas tentang konsep madhab beserta turunannya. Konsep taklid, ittiba, talfik itu tidak dilepaskan dari konsep madhab itu tersendiri. Mudah-mudahan dengan pengertian kalian tentang madhab-madhab dalam Islam, kalian bisa mengetahui dan melakukan hal yang benar, memahami terhadap ajaran-ajaran Islam. Bagaimana pengertian atau penjelasan tentang madhab dan selanjutnya? Mari kita simak sama-sama. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep madhab, taklid, dan fatwa. Apa itu madhab, kemudian taklid, dan fatwa? Kita akan pelajari sama-sama. Yang pertama kita akan membahas tentang madhab. Kita sering dengar kata madhab Syafi'i. Di Indonesia itu menganut madhab Syafi'i. Ada juga madhab yang 4, madhab Hanafi, madhab Maliki, kemudian madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Lalu sebenarnya apa sih yang disebut dengan madhab? Ya, madhab itu secara bahasa memiliki arti yaitu tempat pergi, ya, sebagai isi makan dari dhahabaya dhahabu, bahwa madhabun wadaka dahibun wadaka madhabun, idhab la tadhab madhabun madhabun midhabun. Itu adalah tempat pergi, ya, isi makan. Dan secara istilah madhab itu bisa dikatakan sebagai pendapat, fatwa, paham, aliran atau metode yang ditempuh oleh seorang alim besar dalam Islam atau imam mujtahid dalam menetapkan suatu peristiwa berdasarkan Al-Quran dan hadis, atau mengenai suatu peristiwa yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Jadi madhab ini sebenarnya merupakan pemahaman seorang mujtahid terhadap Al-Quran dan hadis. Nah, pemahaman mujtahid tersebut memiliki ciri khas, ya, memiliki ciri khas. Kok harus ada ciri khas seperti itu, Pak? Nah, nanti kita akan bahas di secara detail, ya, di tentang pembahasan madhab tersebut. Pengertian madhab berkembang menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti cara istinbat atau menetapkan hukum Islam. Imam mujtahid tertentu atau mengikuti pendapat imam mujtahid tertentu dalam masalah hukum Islam.
Jadi karena tidak semua orang memiliki kemampuan ya, seperti kemarin di pembahasan tentang ijtihad ya. Karena tidak semua orang punya kemampuan untuk mengeluarkan hukum atau kandungan hukum yang ada dalam Al-Qur'an, maka kita mengikuti cara istinbat dari imam-imam madhab. Kita mengikuti cara istinbat atau cara pengambilan hukum dari madhab tersebut, itu dinamakan bermadhab. Dalam pengertian madhab ini, seorang awam yang mengikuti pendapat yang dihasilkan seorang mujtahid melalui ijtihad seorang mufti. Seorang tersebut disebut bermadhab atau mengikuti pendapat mufti yang diikutinya. Nah, jadi kita ikut seseorang yang punya cara istinbat hukum tertentu. Dalam hal ini misalnya Imam Syafi'i kalau di Indonesia ya, karena mayoritas, nah, maka kita disebut bermadhab terhadap Imam Syafi'i tersebut. Kenapa sih harus ada madhab? Ya, diantaranya adalah karena semakin meluasnya wilayah umat Islam dan bangsa-bangsa yang ditaklukkan, sehingga menyebabkan kebutuhan akan fatwa hukum semakin besar. Oleh karenanya mufti dari berbagai madhab berkembang semakin luas di wilayah Arab, Irak, Mesir, Syam, Persia dan lain-lain. Jadi ketika umat Islam menaklukkan berbagai wilayah, tentu perubahan atau kasus hukum di antara Arab atau Hijaz ya, antara Arab Saudi dengan daerah-daerah di luar Saudi ada yang berbeda. Nah, karena kasusnya berbeda sehingga perlu kepastian hukumnya. Hukumnya apa? Nah, kemudian karena butuh pengembangan atau penggalian hukum tersebut, maka diikutilah cara-cara pengambilan hukum dari imam madhab. Nah, itu yang menyebabkan madhab semakin berkembang seperti sekarang ini. Madhab fikih ya, pada dasarnya sebenarnya madhab fikih ini banyak ya. Ada yang terdokumentasi, ada yang tidak terdokumentasi dengan baik. Seperti kalau yang tidak terdokumentasi seperti Imam Lais ya, guru Imam Syafi'i ini ya, Sufyan As-Tsauri, seperti di ini ya, di kalangan tabi'in ya. Nah, tapi juga ada yang berkembang kemudian memiliki pengikut dan akhirnya dikembangkan oleh pengikutnya sampai sekarang. Ada 4 madhab. Madhab Hanafi ya, pendirinya Imam Abu Hanifah atau aslinya Nu'man bin Sabit, lahir di Kufah ya 80 Hijriah. Kemudian ada madhab Maliki, pendirinya adalah Malik bin Anas ya, Abu Abdullah Malik bin Anas. Kemudian madhab Syafi'i, pendirinya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kemudian madhab Hambali, pendirinya adalah Ahmad bin Hambal bin Hilal. Nah, kelahirannya bisa dilihat di slide. Kita akan bahas satu-satu tentang profil dari masing-masing madhab ini. Yang pertama madhab Hanafi. Secara biografis, madhab Hanafi ini madhab Hanafi ini dicetuskan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sendiri nama aslinya adalah Nu'man bin Thabit. Ya, beliau lahir di Kufah, kemudian wafat di Baghdad. Nah, jadi madhab Abu Hanifah ini sebagian mengatakan beliau ini adalah tabi'in ya, tapi sebagian besar lebih memasukkan beliau ke atba'ut tabi'in. Artinya beliau tidak sempat bertemu dengan sahabat. Nah, madhab Hanafi ini adalah madhab paling senior ya, bisa dilihat dari tahun kelahirannya 80 Hijriah ya. Beliau adalah madhab paling senior di kalangan 4 madhab tersebut. Abu Hanifah meninggalkan 3 karya besar. Yang paling dikenal tentu adalah Fiqhul Akbar, yang memulai kata fikih, yang mulai mempopulerkan kata fikih itu adalah Imam Hanafi ya, melalui bukunya Fiqhul Akbar ini. Tapi pengertian Fiqhul Akbar di sini tidak hanya berkutat masalah fikih ya. Di sini di dalam kitab Fiqhul Akbar ini dimasukkan juga masalah akidah ya, akhlak ya, dan lain sebagainya yang
tidak termasuk dalam pembahasan fikih saat ini. Penyebaran madhab, kalau kita lihat madhab Syafi'i ini sebenarnya lebih banyak di daerah Asia Tengah ya, dan negara-negara di sekitarnya yang berakhiran stan ya, Uzbekistan, Turkmenistan, itu banyakannya madhab Hanafi ya. Pakistan apalagi yang sebagai cukup banyak ya umat Islamnya. India ya, di India juga bermadhab Hanafi sama. Bahkan mungkin kalau kalian mengenal sekarang organisasi yang menguasai Pakistan namanya Taliban. Nah, Taliban ini madhabnya Hanafi. Nah, madhab Hanafi ini cukup dipakai oleh berbagai daulah Islam. Jadi madhab Hanafi ini dipakai juga pada masa daulah Abbasiyah, kemudian pada masa daulah Utsmaniyah. Bahkan dijadikan sebagai madhab resmi negara. Tapi sekarang penyebarannya di Asia Tengah ya, di Asia Tengah banyak juga di negara-negara Afrika Utara ya, cuma lebih mayoritas madhab lain. Untuk metode istinbat hukum kita sudah belajar kemarin tentang sumber hukum Islam. Jadi madhab Hanafi ini mengistinbat hukumnya pertama dicari dalam Al-Quran, kemudian dicari dalam As-Sunnah. Nah, As-Sunnah ini untuk penerimaan hadis ahad atau hadis yang diriwayatkan secara tunggal, nah itu diterima oleh Imam Abu Hanifah selama tidak bertentangan dengan ajaran yang umum atau ajaran yang sudah qot'i. Ciri khas dari madhab Hanafi ketika tidak ada dalam As-Sunnah itu mencari akwal sahabah ya. Tentu ini setelah ijma ya, setelah ijma cari pendapat sahabat dulu ya. Cari pendapat sahabat dulu. Kalau tidak ada pendapat sahabat, kalau ada pendapat sahabat jangan dilakukan kias. Nah, nanti ada bedanya dengan madhab Syafi'i ya misalnya. Cari dulu pendapat sahabat. Nah, baru masuk ke kias. Nah, setelah kias masuk ke istihsan. Nah, kalau di madhab Hanafi dalam hal memberi fatwa itu kadang seperti ini. Dalam satu kasus ini disebutkan menurut kias seperti ini, menurut istihsan seperti ini. Jadi memang ciri khas dari madhab Hanafi ini diantaranya adalah istihsan. Ya, kalau kita belajar kemarin istihsan ya. Jadi mengambil kias khafi ya, baik secara secara diambil karena lebih maslahat misalnya. Itu madhab Abu Hanifah, madhab Hanafi itu dikenal seperti itu ya. Jadi kadang kias seperti ini, kemudian istihsan seperti ini. Kemudian urf ya, urf itu adalah urf itu kebiasaan ya. Kemarin kita sudah bahas ya, kebiasaan. Urf itu adalah kebiasaan. Kemudian al-hiyal atau asyariyah ya, ini mungkin sama dengan sadud dari'ah ya, sadud dari'ah. Nah, ini adalah cara satu cara istinbat madhab Hanafi ya. Jadi sangat terlihat ya, terutama dalam nanti diutamakannya aqwal sahabah dan istihsan. Madhab yang kedua adalah madhab Maliki. Secara biografi, madhab Maliki ini didirikan oleh Imam Malik bin Anas ya, nama lengkapnya Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Al-Harith. Beliau dilahirkan di kota Madinah. Jadi beliau ini memang Imam Malik ini bisa dikatakan tidak pernah bepergian keluar Hijaz ya. Beliau ini cuma bepergian di Mekah Madinah ya. Nah, jadi memang ini salah satu imam yang sangat concern ya di daerah Hijaz. Beliau punya karya namanya Al-Muwatta. Al-Muwatta ini kitab hadis tapi kandungannya fikih. Ya, kalau kita sekarang mungkin belajar misalnya Bulughul Maram ya. Itu
itu salah satu metode yang hampir sama dengan Al-Muwatta. Jadi diklasifikasikan hadisnya berdasarkan mata atau fikih ya, dan fikih. Jadi tema-tema fikih menjadi tema dari pembagian atau sistematika kitab Al-Muwatta tersebut, meskipun kitab tersebut adalah kitab hadis. Nah, penyebaran madhab Imam Malik ini atau Maliki ini banyaknya di Afrika Utara ya. Jadi di daerah Maroko, ya, Tunisia, Aljazair, ya, Libya. Jadi banyaknya di Afrika Utara. Bahkan ketika Bani Umayyah di di Andalusia itu memakai madhab Hanafi, madhab Maliki. Ya. Jadi banyaknya memang madhab Maliki ini di Afrika Utara. Ya, jadi salah satunya madhab Maliki itu kan diantaranya tidak menajiskan anjing. Jadi kalian kalau misalnya punya rezeki ya, datang ke Maroko, ya, di sana misalnya ada orang yang ngelus-ngelus anjing, padahal kalau dilihat dari pakaiannya misalnya wah Islami sekali. Karena dia di Maroko ini adalah penganut madhab Maliki ya, yang menganggap anjing itu hanya najis di air liurnya saja. Kalau di kulitnya, kalau di selainnya itu tidak najis. Madhab Maliki ini punya sistematika istinbat hukum ya. Yang pertama ada Al-Quran, kemudian Sunnah, kemudian Ijma. Nah, yang menjadi ciri khas ya dari Imam Malik ya, atau madhab Maliki adalah Ijma Ahlul Madinah. Jadi ketika sudah ijma sahabat, dicari kalau misalnya ijma'nya tidak tercapai ya, cari ijma di ahli Madinah saja ya. Kita sudah bahas kemarin amal ahli Madinah ya, keutamaan Madinah seperti apa itu sudah kita bahas. Intinya Imam Malik ini melihat apakah suatu amalan tersebut dilakukan oleh orang Madinah atau tidak, apakah orang Madinah melakukan amalan tersebut atau tidak ya. Maka ketika misalnya dilakukan oleh orang ahli Madinah, maka bisa diterima sebagai sumber hukum. Itu yang dimaksud dengan amal ahli Madinah ya. Kalau misalnya suatu hadis tidak dilakukan oleh orang-orang di Madinah, seperti misalnya ya, yang paling dikenal itu adalah puasa Syawal ya, puasa Syawal 6 hari. Nah, itu tidak dikenal di Madinah, tapi dikenalnya di luar Madinah. Imam Malik tidak menerima puasa tersebut 6 hari ya, sitan min syawalin ya. Jadi 6 hari berturut-turut itu tidak diterima karena orang Madinah tidak melakukan hal tersebut. Padahal sebenarnya hadis tersebut dibawa di Kufah ya. Kemudian ada fatwa sahabat ya, fatwa sahabat. Nah, jadi diutamakan dulu fatwa sahabat baru kias ya. Ini yang paling banyak sebenarnya madhab Maliki ininya metode istinbat hukumnya. Beliau mengutamakan masalah mursalah, sadud daro'i, istishab, syar'uman qoblana ya, kemudian istihsan. Jadi kalau kita belajar sumber hukum Islam yang mukhtalaf, itu kebanyakannya dicetuskan oleh Imam Malik memang ya. Nah, oke, itu ciri khas dari Imam Malik. Bisa kita review dulu sebentar. Ada amal ahli Madinah tadi, itu paling menjadi ciri khas dari Imam Malik ya. Kemudian banyak masalah mursalah itu ciri khas dari Imam Malik juga ya, masalah mursalah, sadud dari'ah, dan istishab, mohon maaf. Nah, selanjutnya adalah madhab yang paling dianut banyak mayoritas di Indonesia adalah madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'id bin Ubaid bin Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay al-Quraisy. Jadi memang Imam Syafi'i ini punya garis keturunan yang sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun beliau dilahirkan di
Palestina ya, di Gaza sekarang ya yang sedang konflik, yaitu adalah tanah kelahiran dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini bisa dikatakan berguru kepada dua madhab sebelumnya. Kepada Imam Malik langsung ya, kalau kepada Imam Malik langsung ke Imam Maliknya dengan mengaji Al-Muwatta. Tapi kalau ke madhab Hanafi itu bergurunya melalui murid-muridnya. Di antaranya adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi berguru ke imam madhab, kalau biasa dikategorikan ya oleh ahli fikih itu berguru kepada ahlul hadis, yaitu Imam Malik, yang berguru kepada ahlul ro'i, yaitu adalah Imam Abu Hanifah. Karya Imam Syafi'i punya beberapa karya ya dalam hal fikih. Kalau dalam fikihnya itu ada dua yang paling dikenal, ada qaul qadim, yaitu adalah al-hujjah, kemudian ada qaul jadidnya, yakni adalah al-um ya, kitab al-um. Ini Pak, kalau di pesantren-pesantren madhab Syafi'i itu pasti rata-rata tahu lah kitab al-um ini. Kemudian ada dalam usul fikih ada kitab namanya Ar-Risalah, itu juga dicetuskan oleh Imam Syafi'i yang menjadikan beliau disebut sebagai pencetus usul fikih. Lalu di mana penyebaran madhab Syafi'i? Madhab Syafi'i penyebarannya sangat besar di daerah Asia Tenggara yang kita sekarang ya, Indonesia, Malaysia. Ya, Indonesia itu kan banyak ya, paling terbanyak di dunia. Nah, tentu madhab Syafi'i pun banyak dianut oleh Indonesia dan Malaysia. Kok bisa madhab Syafi'i berkembang di sini? Ya, kalau kalian diajar sama bapak di materi SKI itu pasti bapak terangkan. Ya. Dan kalau di Afrika, negara Afrika itu seperti Mesir ya, banyak madhab Syafi'i. Kemudian juga di daerah Asia Tengah juga beberapa. Ya. Nah. Tapi yang secara umum dikenal itu adalah di Asia Tenggara. Lalu metode istinbat hukumnya seperti apa? Nah, kalau ciri khas dari madhab Syafi'i ya, pertama Al-Quran, kemudian Sunnah, kemudian Ijma. Nah, ini yang menjadi ciri khas dari madhab Syafi'i, mendahulukan qiyas daripada qaul sahabi. Beda tadi kalau misalnya Imam Abu Hanifah itu mendahulukan aqwal sahabah ya, atau perkataan pendapat sahabat baru qiyas. Kalau kalau Imam Malik itu mendahulukan ijma ahlul Madinah ya, baru qiyas. Tapi kalau madhab Syafi'i itu mendahulukan qiyas daripada qaul sahabi. Jadi kalau tidak ada ijma dari sahabat, baru dilanjutkan dengan qiyas ya. Tidak melihat pendapat sahabat terlebih dahulu, baru setelah diqiyas tidak bisa, baru melakukan qaul sahabi ya. Ini adalah ciri khas dari madhab Syafi'i ya. Minimal setelah belajar ini bapak sudah terangkan ya kemarin, kalian minimal mengetahui apa itu ijma, apa itu qiyas ya. Ini adalah tentang madhab Syafi'i ya. Kemudian juga istishab. Yang keempat ada madhab Hambali. Madhab Hambali ini didirikan oleh Ahmad bin Hambal bin Hilal bin As'ad bin Idris bin Abdullah bin Hasan Asy-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad 164 Hijriah. Ya, beliau ini bisa dikatakan belajar terhadap Abu Yusuf ya, madhab murid dari Imam Abu Hanifah, kemudian belajar langsung juga kepada Imam Syafi'i, terutama sebelum beliau hijrah ke Mesir. Jadi beliau Imam Syafi'i ini ya, tadi lupa bapak terangkan, qaul qadim ya atau al-hujjah itu dibuatnya ketika beliau sedang ada di Irak. Kalau qaul jadid beliau sedang ada di Mesir ya, beliau buatnya sedang ada di Mesir. Nah, beliau madhab Hambali ini pada dasarnya lebih juga dikenal sebagai ahli hadis. Di antaranya beliau mengeluarkan suatu kitab musnad ya, Musnad Imam Ahmad. Lalu yang paling banyak dianut oleh madhab Hanafi ini di mana? Ya, tentu yang paling banyak ini adalah di Arab Saudi.
ya, bahkan menjadikan madhab Hambali sebagai madhab resmi negara. Karena Arab Saudi ini sebagai kiblat umat Islam, ya kan ada Mekah di sana, ya memang terlihatnya banyak, ya. Padahal sebenarnya lebih banyak di Arab Saudi saja, ya. Di luar Arab Saudi madhab Hambali ini bisa dikatakan tidak mayoritas. Nah, madhab Hambali diantaranya urutannya adalah Al-Quran, kemudian Sunnah, kemudian Ijma, nah kemudian fatwa Sahabi, ya, fatwa Sahabi, kemudian hadis mursal, bahkan hadis doib, ya, bisa dibuat sebagai sumber hukum, kemudian kias, kemudian masalah mursalah, dan istishan dan sadud dari'ah. Oke, itu adalah tentang pembahasan 4 imam madhab. Ya, kita sudah bahas barusan madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali beserta metode istinbat hukumnya masing-masing. Ya. Lalu pembahasan selanjutnya adalah tentang taklid. Ya, apa itu taklid? Ya, taklid itu secara bahasa artinya mengulangi atau meniru atau mengikuti. Para ulama usul mendefinisikan taklid sebagai mengikuti pendapat seorang mujtahid atau ulama tertentu tanpa mengetahui sumber dan cara pengambilan pendapat tersebut. Orang yang bertaklid disebut sebagai muqallid. Imam Al-Ghazali menyebutkan at-taqlidu huwa qabulu ghairu hujjatin wa laysa tariqan lil ilmi la fil usuli wala fil far'i. Jadi taklid itu adalah menerima perkataan dengan tidak ada hujjah, dan tidak ada taklid itu menjadi jalan kepada pengetahuan atau keyakinan baik dalam urusan usul maupun urusan furu', ya. Jadi intinya taklid ini kalau bahasa kitanya, ya, Bapak jelaskan secara sederhananya, jadi ikut pendapat orang dan kita nggak tahu apa sih dalil. Misalnya ada yang kunut, ya, kita nggak tahu nih kunut apa sih dalil kunut itu, kunut subuh, ya. Maka kita taklid, ya, taklid terhadap madhab Syafi'i misalnya yang mengamalkan kunut subuh. Demikian juga yang tidak kunut subuh, ya, kita taklid terhadap madhab tersebut. Jadi mengetahui atau misalnya mengikuti pendapat madhab tanpa tahu ini sebenarnya metode istinbat hukumnya apa. Yang penting kita ikut aja, pokoknya ikut guru, ikut apa, itu namanya taklid. Pada dasarnya hukum taklid ini secara defaultnya itu gak boleh, ya. Karena apa? Karena Allah itu menurunkan akal, menurunkan pikiran itu untuk manusia agar bisa menggali hukum sendiri, ya, gak ikut-ikutan orang. Tapi tentu setelah kita bahas kemarin, ya, di materi ijtihad, tidak semua orang bisa melakukan ijtihad. Ya, berikut adalah contoh yang haram, ya, taklid yang haram. Jadi kalau misalnya suatu saat kita taklid terhadap seseorang dan tahu pendapat tersebut salah, maka kita nggak boleh taklid. Ada juga taklid yang mubah, ya, yang bersangkutan dan berusaha menyelidiki kebenaran masalah yang dimiliki. Ada juga taklid yang wajib, ya, diantaranya adalah perkataan dan perbuatan dan ketetapan yang dijadikan hujah Rasulullah SAW. Jadi kalau Rasulullah sholat subuhnya 2, ya kita ikut aja, gak usah tanya kenapa harus 2, filosofinya apa harus 2, ya. Padahal saya lagi semangatnya subuh misalnya, saya mau 4 rakaat saja, ya nggak bisa, ya. Kita wajib ikut saja taklid, ya, tanpa harus bertanya kenapa harus 2, kenapa duhur harus 4, kenapa maghrib harus 3, ya, kenapa gak ada yang 5 rakaat, kenapa gak ada yang 1, ya, nggak usah seperti itu. Ada juga taklid yang umum dan juga ada taklid yang khusus, ya. Taklid yang umum diantaranya adalah mengambil rukhsah-rukhsahnya saja, ya, atau mengambil keringanan dan azimah-azimahnya saja. Apa itu rukhsah dan azimah kita akan bahas di akhir slide, ya.
Kemudian ada juga taklid yang khusus ya. Taklid khusus itu taklid yang mengambil pendapat tertentu dalam kasus tertentu, boleh jika ia lemah dan tidak mengetahui yang benar melalui ijtihad. Jadi boleh melakukan taklid dalam hal tersebut. Nah, selain taklid dalam urusan mengikuti pendapat juga ada istilah ittiba. Apa itu ittiba? Ya, ittiba ini bisa dikatakan mengikuti ya, bedanya dengan taklid ya. Mengikuti tapi mengetahui ya, dengan mengetahui sumber atau cara pengambilan hukumnya. Itu namanya ittiba. Ya, mengikuti. Dan sebenarnya ini yang diperintahkan ya, yang Bapak anjurkan ya, kalian sebagai orang yang belajar Islam ya, di MAN itu melakukan ittiba ya. Kalau misalnya mengamalkan suatu pendapat itu bisa dicari tahu apa sih dalilnya, apa sih sumber hukumnya. Itu bisa dilakukan melalui metode ittiba. Nah, ada juga talfik. Ya, talfik ini juga kaitannya nanti dengan ini talfik ini secara sederhananya itu adalah menggabungkan beberapa pendapat madhab ya, menggabungkan beberapa pendapat madhab ya, menjadi ini ya, salah ininya, mohon maaf ya. Jadi menggabungkan beberapa pendapat madhab. Contoh ya, dalam contoh yang talfik yang tidak boleh itu diantaranya adalah kalau menikah misalnya, Imam Hanafi itu tidak wajib ada wali. Ya, kita mau menikah ya gak usah pakai wali, karena ada Imam Abu Hanifah yang mewajibkan yang tidak mewajibkan wali. Kemudian Imam Syafi'i tidak mewajibkan mahar. Ya mohon maaf kalau salah ya, setahu Bapak antara Imam Syafi'i dan Hambali ya, Imam Syafi'i dan Malik ya, tidak mewajibkan mahar. Madhab yang B tidak mewajibkan saksi ya, maka kita mencampurkan ya, madhab-madhab ini menjadi suatu praktek hukum. Kita mau nikah gak usah pakai wali karena mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah. Tidak harus pakai saksi karena mengikuti pendapat A. Tidak harus pakai manhar karena tidak mengikuti pendapat A. Nah, hal seperti itu tidak diperbolehkan. Jadi talfik dalam hal ini mencampurkan suatu pendapat Imam madhab dalam suatu praktek ya, dalam suatu praktik ibadah. Tapi misalnya kalau misalnya beda praktek ibadahnya, contohnya sholat kita ikut pendapat Imam Malik, kemudian puasa ya kita ikut pendapat Imam Syafi'i, itu beberapa ulama masih memperbolehkan hal tersebut. Nah, kemudian ada namanya tabarru ar-rukhsah. Ya, tabarru ar-rukhsah ini bisa dikatakan sebagai paradigma untuk mencari hal-hal yang paling meringankan di antara 4 mazhab tersebut. Nah, jadi ketika misalnya diperbandingkan dari 4 mazhab ini, mana sih yang paling ringan konsekuensinya? Ya, pada dasarnya ini bisa dibolehkan saja, diperbolehkannya keringanan perubahan ini. Jadi contohnya ya, jadi kalau misalnya ketika yang menganut madhab Syafi'i ya, madhab Syafi'i kan kalau bersentuhan laki-laki dan perempuan itu pasti batal wudhu. Tapi kalau sudah tawaf ya di Mekah itu kan pasti ketemu ya laki-laki perempuan bersentuhan ya, karena berdesak-desakan,
Masa harus batal balik lagi ke WC, muter lagi, balik lagi ke WC, muter lagi? Gak mungkin seperti itu. Nah, maka cari yang meringankan, diantaranya pendapat dari Imam Hanafi, juga pendapat dari Ibnu Abbas yang menjelaskan bahwa awalamas tumun nisa itu adalah aujama tumun nisa. Jadi yang membatalkan wudhu itu adalah berjima, ya, bukan bersentuhan. Jadi itu diantaranya adalah tabarru ar-rukhsah. Ini adalah pembahasan tentang taklid, kemudian ittiba, kemudian talfik, dan tabarru ar-rukhsah. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ilmunya bisa disambut atau bisa diterima oleh kalian semua. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.